Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Minyak kita makin sulit ditemukan di wilayah Cilacap, konsumen beralih membeli minyak goreng curah. Idul Adha membawa berkah tak hanya bagi penjual hewan kurban, tapi juga perajin pisau kurban, tusuk sate, hingga pemanggang sate yang kebanjiran pesanan. Hanya karena berpapasan di jalan, sejumlah anggota perguruan silat di Sragen menganiaya 2 orang remaja anggota perguruan silat lain. Melayani penumpang pada masa libur panjang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, PT KAI Daob 4 Semarang mengoperasikan rangkaian kereta api Kaligung tambahan. Hampir 100.000 tempat duduk disediakan untuk penumpang selama masa libur dan cuti bersama Idul Adha, mulai hari Kamis kemarin hingga Selasa depan. Penambahan kereta api Kaligung relasi Semarang-Tegal dilakukan PT Kereta Api Daob 4 Semarang untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa liburan panjang Idul Adha. Kereta tambahan tersebut dioperasikan mulai Kamis 13 Juni hingga 18 Juni mendatang. Selain tambahan kereta Kaligung, terdapat 33 rangkaian kereta api reguler dengan berbagai tujuan yang dioperasikan. Di antaranya tujuan Jakarta, Bandung, Surabaya, Purwokerto, Tegal, Solo, dan Banyuwangi. KAI juga menyiapkan 98.208 tiket kereta api untuk keberangkatan tanggal 13 hingga 18 Juni atau rata-rata 16.368 tempat duduk per hari selama 6 hari masa liburan Idul Adha dan cuti bersama. Saat ini sudah ada lebih dari 60.000 tiket yang terjual. Pada periode tersebut, perharinya KAI Daob 4 Semarang mengoperasikan kereta api dengan keberangkatan awal dari wilayah daerah operasi 4 Semarang sebanyak 33 perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan. 2 perjalanan kereta api tambahan yaitu kereta api Kaligung, relasi Semarang-Poncol-Tegal. Diprediksi kenaikan penumpang tertinggi akan terjadi pada Sabtu 15 Juni dan Selasa 18 Juni 2024, di mana lebih dari 22.000 penumpang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api dari stasiun-stasiun wilayah Daob 4 Semarang ke berbagai kota tujuan di Pulau Jawa. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, para juru sembelih hewan kurban di Kota Semarang mendapat pelatihan tata cara menyembelih hewan kurban yang sesuai syariat Islam. Kita mampu ambil dua. Kami tidak akan jatuh. Puluhan takmir masjid dari 16 kecamatan di Kota Semarang mengikuti pelatihan penyembelihan hewan kurban oleh Dinas Pertanian Kota Semarang. Pembimbingnya adalah juru sembelih halal atau juleha yang juga mendapatkan sertifikasi profesi. Para peserta juga melaksanakan praktik langsung penjagalan mulai dari menjatuhkan hewan, menyembelih, menguliti, hingga memotong daging. Pelatihan diberikan sebagai edukasi kepada para juru sembelih kurban di Kota Semarang agar memahami cara pemotongan hewan kurban yang benar dan sesuai syariat Islam. Sangat amat penting ya, ini juga kita juga mau berupaya mudah-mudahan tahun ke depan bisa lebih banyak lagi ya Pak pesertanya. Jadi otomatis dari penanganan hewan sebelum penyembelihan sampai pasca penyembelihan. Bimbingan teknis seperti mas-mas Persan ini ya, jadi bagaimana menangani hewan sebelum disembelih dan bagaimana menyembelih dengan baik dan benar, dan juga cara menguliti dan penanganan daging biar daging bisa asu ya Mbak, jadi aman, sehat, utuh dan halal. Salah satu peserta mengaku sangat terbantu dan mendapatkan ilmu baru sehingga siap untuk bertugas menyembelih hewan kurban pada hari tasyrik nanti. Memperluas wawasan, lebih paham sekali
Bahkan misalnya kita sering mempraktekkan itu seperti yang dipraktekkan itu untuk menguliti satu kambing cukup hanya 15 menit. Memang terasa lebih mudah. Yang biasanya di rumah itu kita pakai alat yang besar, itu katakanlah kalau bahasa Jawanya bendo, tapi tadi hanya cukup pakai pisau yang mungkin dipakai yang diberikan dari Dinas Pertanian sudah cukup seperti itu. Nggak perlu pakai kapak juga ya? Iya, nggak perlu ya, karena mungkin istilahnya ilmunya nanti lebih bertambah lagi seperti itu. Dengan pelatihan praktik penyembelihan hewan kurban diharapkan pemotongan hewan kurban tahun ini sesuai syariat Islam dan kesejahteraan hewan. Tidak ada lagi kasus sapi ataupun kambing kabur saat akan disembelih karena salah dalam penanganan penjagalan atau perobohan hewan sebelum disembelih. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang. Jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan perangkat yang terkait dengan pelaksanaan kurban hingga memasak daging kurban laris di serbu pembeli. Mulai dari pisau kurban, tusuk sate, hingga alat pemanggang sate. Perajin dan pedagang pun menangguk untung setahun sekali. Lapak para pandai besi di Kompleks Pasar Hewan Jelok Cepogo, Boyolali, Rabu lalu lebih ramai dari biasanya. Sejumlah warga silih berganti untuk membeli pisau kurban ataupun mengasah pisau kurban agar semakin tajam saat digunakan menangani daging kurban nanti. Perajin pembuat pisau kurban mengaku kebanjiran order baik datang langsung ataupun melalui pesanan daring atau WhatsApp. Dalam sehari, perajin mampu menjual lebih dari 15 bilah pisau kurban. Harganya pun bervariasi, mulai dari pisau kecil dengan harga Rp50.000 hingga pisau besar berharga Rp120.000. Namun jika ingin pisau langsung jadi di tempat, para pembeli harus sabar untuk antre dengan pembeli lainnya, karena para pembuat pisau harus membuatnya dengan waktu sekitar 15 hingga 30 menit untuk sebilah pisau kurban. Oh, yang besar berapa? Yang besar 120. Terus yang kecil harga berapa? 50. 50. Ini untuk korban bisa beli sini Pak ya? Untuk korban ngeleti atau menyembelih bisa untuk beli sini ya? Bisa. Oke. Jadi sini ada yang beli Pak ya? Untuk ini. Sementara itu bagi warga yang hendak mengasah pisau agar semakin tajam, maka biayanya bervariasi antara Rp17.500 hingga Rp20.000 per pisau tergantung ukurannya. Mau ngasah Pisau? Iya. Gimana Mbak? Untuk harga seperti apa tadi ngasah di sini? Harganya 35 jual. Jadi satu berapa? 17,5. 17,5. Oh Mbak, jelang Lebaran ini apa nih persiapan Idul Adha untuk peralatan apa kurban? Pisau atau apa? Pisau, kalau mau nyate ya arang. Gitu ya. Iya. Tapi untuk persiapan pisau gitu udah ya? Siap ya? Tak hanya perajin pisau kurban, perajin tusuk sate berbahan bambu di Desa Palatrucuk, Klaten juga kebanjiran pesanan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan tusuk sate terus meningkat. Biasanya permintaan tusuk sate hanya sekitar 100 ikat per hari, kini permintaan tusuk sate melonjak menjadi 150 ikat per hari. Setiap ikatan terdiri dari 30 tusuk sate dengan panjang sekitar 20 cm dan dijual seharga Rp20.000. Lonjakan permintaan tusuk sate ini terjadi sejak 2 minggu lalu. Bahkan perajin harus lembur produksi untuk memenuhi tingginya permintaan tusuk sate. Proses produksi yang semula hanya sampai pukul 4 sore, kini harus lembur hingga pukul 8 malam. 50 ikat naik. Biasanya 100 jadi 150. 150 ikat gitu ya? Iya. Itu tiap hari menjelang ini? Iya, menjelang besar ini terus meningkat. Kalau hari-hari nggak besar ya enggak, cuma biasa-biasa aja. Cuma pembeli biasa. Lembur juga nggak? Lembur, kalau nggak lembur nggak dapat. Sampai Jam 8. biasanya? Biasanya jam 4 udah ada banyak pembeli jadi lembur. Masih dari Klaten, para perajin tempat panggangan sate di Desa Jambuk Kidul, Ceper,
juga mendapatkan berkah Idul Adha. Permintaan tempat pemanggangan sate melonjak 30% dibanding hari biasa. Jika pada hari biasa pesanan hanya sekitar 60 buah panggangan sate per hari, kini pesanan melonjak menjadi 80 buah per hari. Perajin bahkan sempat kewalahan dengan melonjaknya sebagian pesanan karena keterbatasan bahan baku seng yang didatangkan dari luar daerah. Kalau hari biasa itu paling 60 biasa, tapi kalau hari gini kalau bisa buat 80 sekali jadi bisa diambil sales-sales gitu. Dalam sehari ya Pak? Iya. Harganya Pak? Harganya kalau yang kecil ini 8 ribuan, kalau yang atasnya ini 8,5, tapi kalau yang ini 9.500. Satu buah tempat panggangan sate dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp8.000 hingga Rp9.500 tergantung ukurannya. Pesanan tempat panggangan sate datang dari Klaten, Solo, Wonosobo, hingga Kebumen. Yulianto dan Krisna Agung melaporkan dari Boyolali dan Klaten. 2 ekor sapi kurban jumbo laku terjual. Warga Mojosongo Boyolali gelar syukuran. Hari-hari terakhir jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban memang meningkat, termasuk di kota Semarang. Dua ekor sapi kurban jumbo jenis peranakan ongole berbobot 900 kg yang dinamai Gareng dan Kresna milik Marmin, warga Desa Juruk, Kecamatan Mojosongo, Boyolali ini sudah laku terjual dengan harga Rp90 juta per ekor. Sebagai ungkapan rasa syukur, sang pemilik menggelar bancaan sapi Rabu lalu dengan mengumpulkan warga sekitar. Sapi-sapi jumbo tersebut dibeli oleh pengusaha Jakarta dan Solo. Sapi baru akan dikirimkan 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Yang satu ini Jakarta, yang satu Solo, Pak. Nama sapinya, Pak? Nama sapinya yang ini Gareng. Yang satunya? Gareng sama Kresno. Sudah berapa lama, Pak, untuk memelihara Gareng dan Kresno? Yang Gareng ini 1 tahun. Yang Kresno 2,5 tahun. Ini kok bisa gebuk itu makannya apa tuh, Pak? Ya ini singkong sama rumput sama katul polar gitu. Tadi berapa, Pak, beratnya, Pak, Sekitar ya 900-an. Usai dibacakan doa oleh pemuka agama setempat, warga makan bersama dengan makanan bancaan yang sudah disediakan seperti ingkung ayam, nasi gurih, sayur gudangan, sambal goreng, hingga jajanan pasar. Usai makan bersama, kedua sapi jumbo itu diarak keliling kampung bersama 2 ekor sapi jumbo lainnya yang belum laku terjual. Tradisi memang Pak Marmin tiap tahun kalau sapinya laku pasti mengadakan begini. Saya udah kira-kira 3 kalau enggak 4 kali. Soalnya Pak Marmin yang menekuni ini sapi gini kan ya dinamakan kira-kira ya 4-5 tahun lah. Peningkatan penjualan hewan kurban juga dirasakan oleh para pedagang hewan kurban Mijen, Kota Semarang. Setiap harinya lapak mereka dikunjungi puluhan warga yang akan mencari hewan kurban. Peningkatan penjualan hewan kurban mulai dirasakan sejak 2 pekan lalu, namun lonjakan paling tinggi terjadi dari beberapa hari terakhir. Dalam sehari, setidaknya mereka bisa menjual 7 hingga 10 ekor sapi. Saat ini kambing yang telah laku terjual ada 80 ekor dari 180 ekor kambing tersedia. Dari 180 tadi, masih ada 100. Berarti nanti kalau prediksinya mendekati Hari Raya Idul Fitri sudah pembeli semakin meningkat atau gimana ini, Mas? Pembeli semakin meningkat insya Allah. Dan kambing kita pun kita tambahin, Mas. Stok masih banyak di kampung-kampung yang belum kita ambil di peternak-peternak. Tak hanya menjual kambing, pedagang juga menjual sapi kurban. Harga sapi bervariasi mulai dari Rp17,5 juta hingga Rp40 juta per ekornya. Sedangkan kambing dijual mulai dari Rp2,3 juta hingga Rp6 juta tergantung bobotnya. Harga jual hewan kurban ini tidak naik dan cenderung stabil. Yulianto dan Ali Muftagirin melaporkan dari Boyolali dan Kota Semarang.
Semakin mendekati Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan atau Dispertanikap Kabupaten Semarang dan Brebes melakukan pemeriksaan hewan kurban di pasar hewan serta peternak. Pemeriksaan untuk memastikan hewan kurban dalam keadaan sehat. Satu persatu hewan ternak dan kurban yang akan masuk pasar hewan Ambarawa Kabupaten Semarang Rabu lalu diperiksa oleh petugas Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular hewan ternak menjelang perayaan Idul Adha. Apabila ditemukan indikasi hewan terjangkit penyakit, dianjurkan untuk tidak masuk pasar. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi gejala penyakit antraks, penyakit mulut dan kuku PMK, serta lumpy skin disease, cacar sapi, atau penyakit lato-lato. Screening dilakukan untuk memastikan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba yang diperjualbelikan di pasar hewan Ambarawa sehat dan tidak beresiko menyebarkan penyakit pada hewan ternak lain. Pemeriksaan fisik ya Pak ya, kalau kayak tadi misalnya arah penyakitnya PMK, tidak ada layaran berlebihan, kalau misalnya ada layaran berlebihan kita cek mulut atau hidungnya ada lesi atau enggak, kemudian kakinya pincang atau enggak, itu yang penyakit PMK. Kalau untuk yang penyakit LSD ada benjolan, kalau orang peternak biasanya nyebutnya lato-lato gitu. Oh lato. Itu penyakit apa aja sih Bu yang diwaspadai untuk yang diwaspadai sebetulnya itu bukan penyakit zoonosis yang menular ke manusia, tapi ya kita kan ingin memastikan bahwa nantinya pembeli dan juga konsumen ketika membeli dan mengkonsumsi sapi itu kan emang aman sehat. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dari peternakan hingga lapak pedagang juga dilakukan oleh petugas Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes. Pemeriksaan dilakukan 3 tahap, mulai dari tingkat peternak, lapak penjualan hewan kurban, hingga rumah pemotongan hewan atau tempat penyembelihan hewan. Petugas juga memberikan cairan disinfektan untuk penyemprotan ke tubuh hewan dan kaki hewan kurban untuk mencegah penularan penyakit menular mulut dan kuku. Sapi yang telah diperiksa dan dinilai layak kurban diberikan sertifikat. Jadi ada 3 tahap, on farm, kemudian di lapak-lapak, terakhirnya di RPH, antemortemnya. Dan ini hasilnya gimana Pak? Alhamdulillah ini sudah layak kurban semua dan bagus-bagus untuk ternaknya dan dari penyakit tidak ada. Para pedagang menyambut baik pemberian sertifikat sehat tersebut. Walaupun keadaan begini, tapi alhamdulillah pembeli tambah banyak. Alhamdulillah saya kedatangan ada bapak-bapak dari kantor peternakan. Saya minta terima kasih diberi surat izin ya, penjualan. Surat keterangan sehat semuanya. Berdasarkan data DPKH Kabupaten Brebes, tahun ini tercatat ada 3.900 ekor sapi, 1.500 ekor kerbau, 2.000 ekor kambing, dan 12.000 ekor domba yang akan dijadikan hewan kurban. Yulianto dan Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Brebes. Ya, itu aman.